Halo guys, berjumpa lagi dengan channel cerita alur film RNS Recap. Seperti biasa, di video kali ini RNS akan menyampaikan sebuah alur cerita film. Untuk film kali ini berjudul Northman yang rilis pada tahun 2022. Film yang mengisahkan tentang perjalanan seorang pria yang mana kerajaannya diambil oleh sang paman dan ibunya dijadikan istri oleh pamannya itu, dan dia berniat ingin mengambil kerajaannya kembali. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini ke depannya. Dan semoga channel ini menjadi channel yang menghibur. Oke, kalau sudah, mari kita lanjut. Cerita berlatar waktu di tahun 895 sebelum Masehi. Terlihat seorang pangeran yang bernama Amlet yang melihat sang ayah pulang dari peperangan dan melaporkannya kepada sang ibu. Sang ibu bernama Ratu Gudrun dan sang ayah bernama Raja Avandir Warraven. Di situ Raven disambut oleh pelayan dan juga anak dan istrinya. Seperti peperangan pada umumnya, bila kita memenangkan perang mesti mendapat harta rampasan perang. Yang kala itu Amlet diberikan kalung, yang mana itu adalah kalung bekas pangeran kerajaan yang telah Raven ini taklukkan. Tak lama kemudian datanglah adik Raven yang bernama Fjolnir, yang pada saat Raven menyuruh pelayannya untuk memberikan minum, sang ratu pun memberikan gelasnya, yang kala itu dilihat oleh pelayan yang ada di sana. Pelayan itu mengatakan kalau Ratu Gudrun dan Fjolnir telah berselingkuh. Seketika itu membuat Fjolnir marah, tapi Raven menenangkan adiknya itu dan jangan diambil pusing karena pasukannya mungkin telah lelah dalam berperang. Silence, dog! To the kingdom of Rapse! Telah pulang dari peperangan, Raven mengajak Amlet untuk masuk ke dalam sebuah tempat ritual, yang mana di tempat itu terdapat arca Odin, yaitu babak dari segala dewa dengan digambarkan dewa yang bermata satu. Amlet dan Raven pun memasuki ruangan bawah tanah itu. Di tempat ritual itu yang mana mereka harus bergaya seperti serigala, ternyata itu adalah ritual sebelum sang raja memberikan tatah kepada anaknya. Ya, mungkin bisa dibilang untuk menjadi putra mahkota. Di sana Raven membuka ikatan yang ada di perutnya. Ternyata di perutnya terdapat luka bekas dari perang, dan saat Amlet menyentuhnya, dia melihat penglihatan supranatural yang mana terdapat pohon-pohon bekas raja-raja di kerajaannya terdahulu, dan disinilah dipastikan Amlet akan menjadi pewaris tahta selanjutnya. Setelah keluar dari rumah ritual tadi, tiba-tiba Raven diserang oleh beberapa anak panah. Lalu tak lama kemudian datanglah beberapa pasukan berkuda, dan ternyata pasukan itu dipimpin oleh adiknya sendiri yang bernama Fjolnir. Sebelum dieksekusi, Raven mengatakan kepada adiknya, bila kita mengambil yang bukan milik hak kita, maka sesuatu itu tidak akan bertahan lama. Dan lalu tiba-tiba Fjolnir mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala Raven tepat di hadapan Amlet. Fjolnir lalu menyuruh dua orang pasukannya untuk mengejar Amlet. Di sana Amlet sempat bersembunyi di balik akar pohon, tapi saat akan keluar dia disergap oleh satu pasukan Fjolnir. Saat disekap itu Amlet menebas hidung dari pasukan itu. Dia lalu pergi ke desa, dan di desa dia melihat orang-orang kepercayaan ayahnya sudah dibunuh. Sambil mengendap-endap dia melihat ibunya yang diangkat oleh pasukan Fjolnir, dan lalu kita melihat kalau Amlet pergi menyeberangi lautan seorang diri dengan sebuah perahu kecil. Beberapa tahun kemudian, dan disinilah Amlet sekarang bersama suku orang barbarian, yang mana melihat orang yang tanpa salah apapun, suku tersebut memanah orang yang sedang memancing itu hingga mati. Malam harinya sebelum mereka akan berperang, tapi sebelum berperang mereka melakukan ritual pembangkit semangat, yang terlihatlah di sini Amlet mengikuti ritual itu seperti mengeluarkan semua kemarahan yang ada di dalam tubuhnya, yang teringat tentang pamannya, kerajaannya, ayahnya dan juga ibunya.
Pagi harinya mereka pun menyergap sebuah desa kecil, dan disinilah kita melihat betapa tangkasnya Amlet ini saat menangkap tombak yang sedang meluncur ke arah pasukannya. Dengan teriakan yang berapi-api mereka pun menyerang desa tersebut. Setelah memasuki desa itu, Amlet pun dengan ganas membunuh semua pasukan yang ada di desa itu. Di situ Amlet berhadapan dengan salah satu pasukan berkuda yang karena dia dapat menghindari panah dari pasukan itu, lalu dia mengkampak pasukan itu dan meminum darahnya bak serigala yang lapar. Yang ketika pasca perang atau setelah perang, terlihat Amlet yang menyendiri sedangkan pasukan lainnya sedang memilah-milih antara budak-budak wanita dan anak-anak. Dan di sana terlihat anak-anak dimasukkan ke dalam sebuah rumah, dan dengan kejamnya pasukan itu membakar rumah yang di dalamnya tadi terdapat anak-anak itu. Jikalau teman-temannya berpesta, Amlet pun terlihat menyendiri. Amlet pun memasuki sebuah rumah yang mana di dalam rumah itu terdapat seorang penyihir yang buta. Walaupun buta matanya, dia dapat melihat yang datang adalah Amlet. Di sana penyihir itu mengingatkan tentang jati diri Amlet, yang mana dia harus merebut tahta ayahnya kembali dan membunuh pamannya lagi. Di sana Amlet disuruh untuk berlayar ke utara dan mencari pedang untuk membalaskan kematian ayahnya. Dan tiba-tiba penyihir itu menghilang. Pagi harinya dia mendengar kalau beberapa budak dikirim ke Fjolnir yang ada di Selandia. Ternyata di Islandia itu Fjolnir tidak menjadi raja lagi, melainkan hanya peternak domba yang mana kerajaannya diambil oleh Raja Harald dari Norwegia. Mendengar kalau ada perjalanan menuju ke Fjolnir, Amlet pun memotong rambutnya dan mengecap tubuhnya seolah-olah menjadi budak. Dia pun lantas naik ke kapal budak dan berlayar menuju ke tempat Fjolnir. Di kapal itu dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Olga. Di dalam perjalanan mereka terkena badai yang cukup besar sehingga membuat kapal mereka terombang-ambing di lautan. Singkat cerita, mereka pun tiba di pulau Islandia. Di sana Amlet bertemu dengan pasukan yang telah ia tusuk hidungnya dahulu. Sebelum sampai di tempat kediaman Fjolnir, mereka harus berjalan sejauh 100 km. Di tengah perjalanan itu, Amlet menceritakan maksud dan tujuannya bersedia menjadi budak, yang mana dia ingin menyelamatkan ibunya, membalaskan dendam ayahnya dan mengambil kerajaannya kembali. Dan disinilah Fjolnir sekarang, yang mana dia sekarang hanyalah menjadi kepala suku. Yang di awal kita ketahui kalau Fjolnir kerajaannya telah diambil oleh Raja Harald dari Norwegia. Dan di sini kita melihat anak Fjolnir yang paling kecil yaitu Gunnar, dan terlihatlah anaknya yang sulung bernama Thorir. Tibanya Amlet dan budak-budak lainnya di tempat kediaman Fjolnir, lantas Fjolnir pun ingin menjual budak-budak itu. Mendengar ingin dijual, Amlet pun menunjukkan keganasannya yang membuat Fjolnir terkesan dan menyuruhnya tinggal untuk menjadi pasukannya. Tidak hanya Amlet, Fjolnir juga menyuruh beberapa orang untuk tinggal, dan Olga yang harus tetap tinggal untuk mengurus laundry dan juga memasak di dapur. Setelah sah menjadi budak, Amlet pun bekerja layaknya budak yang ada di sana, seperti mengangkat batu, mengangkat pakaian, membuat pagar pembatas, dan lain-lain. Dan saat dia mengantarkan lembaran-lembaran kain, dia pun masuk ke rumah Fjolnir, dan untuk pertama kalinya Amlet melihat sang ibu lagi. Tapi anehnya ibunya tidak ada rasa keberatan untuk mengurus Fjolnir ini. Malam harinya Amlet pun mengendap-endap keluar dari atap dan mengikuti seekor rubah di sana. Dia masuk ke dalam gua dan bertemu dengan penyihir, dan tentu saja penyihir itu mengetahui identitas Amlet, sang pangeran putra dari Avandir Warraven. Penyihir berkata kalau dia mengetahui identitas Amlet melalui kepala yang ada di sampingnya, dan saat penyihir itu menyodorkan kepala kepada Amlet, tiba-tiba Amlet melihat penglihatan tentang pedang yang akan dia gunakan untuk membalas dendam, yaitu pedang yang langka, yang ringan tapi sekuat baja, dan pedang itu bernama Draugr. Penyihir itu melanjutkan kalau pedang Draugr masih bersama pemiliknya yang dahulu. Di malam yang sama, Amlet pun masuk ke dalam sebuah gudukan dan melihat pedang Draugr masih berada di genggaman pemiliknya dahulu. Dan saat Amlet menyentuhnya, ternyata mayat itu bangun, dan mayat itu pun bertarung dengan Amlet. Walaupun sedikit kewalahan, tapi Amlet dapat mengalahkannya dan memenggal kepala mayat tersebut. Dan saat selesai, ternyata pertarungan itu terjadi di pikiran Amlet saja.
Setelah mengambil pedang Draugr, dia pun mengendap-endap ke sebuah kediaman tempat Olga beristirahat. Di sana dia melihat kalau Fjolnir masuk dan mengajak Olga untuk berkencerot. Tapi pada malam itu Olga sedang haid dan dengan terpaksa menunda niatnya dan pedangnya belum bisa digunakan. Dan untuk sementara pedang itu disimpan dan akan diambil bila waktunya telah tiba. Pagi harinya, keluarga Fjolnir akan berkunjung ke kerajaan sebelah yang mana untuk mempererat hubungan diplomatik. Di pertemuan itu diadakanlah pertandingan yang mana seperti pertandingan ala-ala hoki tapi dengan kearifan Viking. Peraturannya sederhana, yaitu tanpa peraturan, dan apabila batu itu mengenai tiang maka pihak yang mengenakan tiang itu akan mendapatkan poin. Permainan pun dimulai. Di sini mereka bermain layaknya perang. Di sana Amlet mengamati kalau bermain kasar diperbolehkan. Dan apabila pihak musuh mendapatkan poin, maka pihak yang satu lagi harus mengurangi jumlah pemainnya. Begitupun seterusnya. Di sini naasnya pihak Amlet terus kalah dan tersisa tinggallah Amlet seorang dan melawan pemain yang paling kuat di kelompok itu. Dan karena tidak mau timnya kalah, Gunnar pun mengambil bola dan maju sendirian. Dan pihak musuh pun tidak mau Gunnar mencetak poin dan malah membuat Gunnar pingsan. Melihat Gunnar yang akan dipukul dengan bola itu, Amlet pun langsung menyerang dan menghabisi musuh tersebut dan permainan pun berubah menjadi pertarungan MMA. Wake up! Untuk merayakan kemenangan mereka, para pemain pun diberikan wanita sebagai hadiahnya. Dan saat itu Amlet dipanggil untuk menghadap ke Thorir, yang mana di situ Thorir mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan Gunnar. Dan mulai sekarang Amlet diberikan tugas sebagai pengatur budak. Di sini kerjaannya hanya menyuruh-nyuruh budak, istilahnya mas seperti manajer gitu. Untuk berterima kasih atas jasa Amlet juga, Amlet pun bebas memilih seorang wanita yang tentu saja dia memilih Olga dan terjadilah pengencerotan di sana. Dan karena telah menjadi manajer para budak, Amlet sedikit mempunyai leluasa untuk bergerak. Dan seketika malam hari tiba, dia pun masuk dan membunuh 2 orang kepercayaan Thorir. Dan pada pagi harinya, dia pun menggantungnya tepat di aula tempat mereka berdoa. Melihat temannya yang telah mati dan digantung, Thorir pun terlihat marah-marah tak jelas dan menuduh pelayanan dengan asal untuk mengakuinya. Lalu datanglah seperti orang pintar yang ada di sana dan mengatakan kalau itu adalah ulah iblis dan mereka harus melakukan persembahan perawan untuk iblis tersebut. Malam harinya terlihatlah sesembahan perawan itu telah disiapkan dan akan dilakukan ritual. Tapi di lain tempat Amlet pun mengaung dengan serigala yang membuat orang-orang di sana ketakutan. Dan tidak hanya manusia yang merasa ketakutan, anjing pun merasa ketakutan yang membuat anjing Fjolnir menggonggong dan menyerang dirinya. Dan karena dirasa itu adalah ulah roh jahat juga, mereka pun lantas membunuh semua anjing yang ada di sana. Dan kesempatan itu pun digunakan oleh Amlet untuk mengganti persembahan dan menggantinya dengan orang pintar yang tadi. Dan karena kejadian itu, para budak pun ditugaskan untuk menjaga rumah dari Fjolnir. Di sana Olga yang sudah bekerja sama dengan Amlet pun dia pun memberikan racun jamur di makanan itu yang membuat para penjaga berhalusinasi seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Bahkan sampai ada yang membunuh diri mereka sendiri. Kesempatan itu pun digunakan oleh Amlet untuk masuk ke rumah Fjolnir. Dengan dibantu oleh Olga, Amlet lantas memasuki kamar Fjolnir, yang mana di kamar itu dia bertemu dengan ibunya dan mengenalkan dirinya kalau dia adalah anaknya Amlet. Dan dia berniat membunuh Fjolnir yang telah membunuh ayahnya. Tapi ternyata sang ibu mengatakan kalau ternyata dialah yang menyuruh Fjolnir untuk membunuh suaminya dahulu. Ternyata ibu Amlet dulu merasa kesepian karena sering ditinggal perang oleh ayahnya. Dan oleh karena itulah sang ibu pun memperoleh sentuhan pria lain yang tak lain adalah Fjolnir ini. Dan yang lebih membagongkan lagi, ibunya menggoda Amlet dan menyuruhnya untuk membunuh Fjolnir dan juga adik-adik tirinya. Dan bila semua sudah terbunuh, maka dia akan bersama Amlet lagi. Taste in your mind, you're dead. Karena kemarahan yang tidak tersalurkan, lantas Amlet pun membunuh Thorir yang sedang tertidur.
Pagi harinya mengetahui Thorir yang mati, Fjolnir pun merasa sedih dan menangisi anaknya itu. Tidak hanya dibunuh, ternyata jantung Thorir juga diambil oleh Amlet. Lantas sang ratu pun memberitahu kalau ternyata anaknya Amlet masih hidup dan yang membunuh Thorir adalah Amlet itu sendiri. Untuk memancing Amlet keluar, mereka pun membunuh para budak yang dikira-kira bersekutu dengan Amlet. Dan saat Olga akan digorok lehernya, dari kejauhan Amlet datang dan ingin menukar jantung Thorir dengan nyawa Olga. Dan seketika para pasukan dan juga Fjolnir pun menyerang Amlet. Melihat Olga yang telah kabur, Amlet pun lantas menyerahkan dirinya. Amlet pun mengatakan kalau itu bukanlah jantung dari Thorir, melainkan jantung anjing-anjing yang mereka bunuh tempo hari. Di dalam gudang, Amlet disiksa sampai bonjrot-bonjrot oleh Fjolnir untuk mengetahui di mana jantung anaknya itu. Walaupun sampai bonjrot-bonjrot, Amlet pun kekeh tidak mau mengatakannya. Dan lalu kita melihat dengan pertolongan beberapa gagak, Amlet pun dapat terbebas dari ikatan itu. Selanjutnya kita melihat malam harinya diadakanlah pemakaman Thorir, yang mana disediakan wanita perawan untuk menemani mayat dari Thorir ini. Di sana juga disediakan kepala kuda yang biasa menjadi tunggangan Thorir. Malam itu juga ketika Fjolnir akan mengeksekusi Amlet, di gudang diketahui kalau Amlet tidak ada di sana. Dan ternyata dia diselamatkan oleh Olga. Dan saat tersadar, dia sedang berada di pemandian air panas. Dan tentu saja ada Olga di sana dan ikut mandi dengan dirinya. Segagah-gagahnya lelaki pasti akan kalah dengan rayuan wanita, yang mana di sana Amlet tergoda ingin hidup damai bersama Olga. Dan begitu juga sebaliknya, mereka berencana keluar dari pulau itu melalui sebuah pelayaran yang telah disiapkan untuk Thorir. Dan dengan segera mereka pun menuju ke sana. Sesampainya di atas kapal, sang kapten pun mengatakan kalau dia menginginkan pasukan yang lebih dari pasukan Thorir ini. Tapi Olga mengatakan kalau Thorir telah pergi duluan menggunakan kapalnya sendiri. Di kapal itulah dengan penglihatan batinnya Amlet mengetahui kalau Olga sedang mengandung anaknya. Dan karena anak ini pasti tidak akan aman dari kejaran Fjolnir, maka Amlet pun berniat membunuh Fjolnir untuk menjaga buah hatinya itu. Dan lantas dia pun turun dari kapal itu. You will be mother to a king! Kembali kepada Amlet yang telah sampai di kediaman Fjolnir. Di sana dia membunuh semua pasukan yang ada di sana. Tanpa sengaja di situ dia bertemu dengan pasukan yang hidungnya dia tebas waktu kecil, dan tentu saja pasukan itu langsung dibunuh. Sementara itu di tempat Fjolnir, dia pun menyuruh anak dan istrinya untuk berlindung, dan lantas dia pun pergi untuk memburu Amlet. Dan lalu kita melihat kalau Amlet datang ke sebuah penampungan budak-budak. Dan Amlet pun membunuh pasukan di sana dan membiarkan para budak untuk pergi dan untuk menjadi orang yang bebas. Tibalah Amlet untuk masuk ke rumah Fjolnir. Di sana ternyata Fjolnir tidak ada, dan tiba-tiba dari belakang dia diserang oleh ibunya, dan dengan terpaksa dia pun membunuh ibunya sendiri. Tidak sampai di situ, tiba-tiba Gunnar datang dan menyerang Amlet, dan dengan terpaksa pula Amlet pun membunuh Gunnar itu. Kejadian itu pun dilihat oleh Fjolnir yang tiba-tiba telah sampai di depan pintu. Lantas Fjolnir pun mengangkat anak dan istrinya itu dan menantang duel Amlet di gerbang neraka, dan tentu saja Amlet pun menyetujuinya. Sebelum sampai ke gerbang neraka, Amlet pun bertemu ibu dan adik tirinya. Dia pun memberikan doa keselamatan. Dia pun lantas memukuli perisainya dengan pedang seperti ingin menantang Fjolnir. Dan disinilah kita sekarang terlihat Fjolnir dan Amlet siap untuk mengadu pedangnya yang mana yang paling kuat. Pertarungan terjadi antara ponakan dan paman ini. Tebasan demi tebasan mereka pun diarahkan ke tubuh musuh masing-masing, dan dengan berlatarkan magma gunung yang baru meletus, mereka pun bertarung dengan bermodalkan semangat yang terasahkan oleh pembalasan dendam. Mereka bertarung antara hidup dan mati. Disinilah kita melihat Amlet yang mulai kelelahan dan karena tenaganya sudah terkuras. Dia pun terkena serangan dari Fjolnir tepat di bagian tangan, dan di gerakan terakhir mereka Amlet berhasil memenggal kepala Fjolnir. Tapi sayangnya Amlet juga terkena tusukan yang membuat Amlet tak selamat.
dan film pun tamat. Oke guys, dan itulah tadi alur cerita film Northman yang rilis pada tahun 2022. Dan pelajaran apa yang kita dapat ambil dari film ini, yaitu yang apabila dendam terus tertanam di dalam tubuh kita, maka kita akan diselubungi oleh api kemarahan yang tak akan pernah padam, dan pembalasan dendam hanya akan menimbulkan dendam yang lainnya. Itulah pesan dari film ini yang mungkin dapat membantu dalam kehidupan kita. Oke guys, semoga kalian suka dan tunggu konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan ramaikan kolom komentarnya juga. See ya.